Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Miss Wida. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan siap mengikuti pembelajaran online kali ini. Kali ini kita akan belajar menemukan pokok pikiran dalam teks tulis dan lisan. Pembelajaran tema 1, subtema 1, kelas 5. Pokok pikiran disebut juga dengan gagasan pokok. Ketika kita belajar di kelas 4, kita menyebutnya dengan nama gagasan pokok. Saat ini di kelas 5, kita akan menyebut pokok pikiran dengan nama ide pokok. Jadi, kalian jangan bingung. Pokok pikiran sama juga dengan ide pokok maupun sama juga dengan gagasan pokok. Nah, di kelas 5 ini kita akan membiasakan diri dengan menyebutnya dengan nama ide pokok. Apa itu ide pokok? Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf atau bacaan. Ide pokok biasanya terdapat di dalam kalimat utama. Adakah yang tahu cara menemukan ide pokok? Caranya, 1. Membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Yang kedua, menemukan kalimat utamanya. Kita bisa menemukan kalimat utama bisa di awal atau di akhir. Yang ketiga, menandai ide pokok. Nah, ide pokok bisa kita temukan di dalam kalimat utama. Dilihat dari letaknya, kalimat utama itu terletak di awal, belakang, campuran. Kita menyingkatnya dengan letak kalimat utama itu ada A, B, C. A artinya awal paragraf, B belakang paragraf, C campuran. Kita akan belajar membahas satu persatu. Kalimat utama di awal paragraf disebut juga dengan paragraf deduktif. Bagaimana cara menemukan kalimat utama yang letaknya di awal paragraf? Gampang sekali. Caranya, lihat kalimat kedua di dalam paragraf itu. Dalam kalimat kedua, ada repetisi atau pengulangan kata dari kalimat pertama. Biasanya, di dalam paragraf itu ada kata ganti orang seperti ia, mereka, kita, dan lain-lain. Perhatikan paragraf berikut. Matahari merupakan salah satu sumber energi. Energi yang dihasilkan oleh matahari adalah energi panas dan cahaya. Energi tersebut bermanfaat bagi seluruh makhluk hidup termasuk manusia. Energi panas dari matahari sering dimanfaatkan untuk menjemur atau mengeringkan benda-benda seperti baju atau pakaian. Kalimat utama dalam paragraf tersebut adalah kalimat yang pertama atau disebut dengan paragraf deduktif. Mana buktinya? Lihat kalimat kedua. Di situ ada kata yang diulang dari kalimat pertama, yaitu kata energi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa
Paragraf ini disebut paragraf deduktif. Selanjutnya adalah kalimat utama yang letaknya di belakang atau akhir paragraf. Disebut dengan paragraf induktif. Cara menemukan kalimat utamanya adalah: pertama, lihat kalimat terakhir. Biasanya pada kalimat terakhir terdapat kata-kata simpulan seperti kata "oleh karena itu", "dengan demikian", "itulah", "hal itu", "jadi", "memang", "dengan demikian", "karena itu". Kita perhatikan contoh paragraf berikut. Warna ungu bunga lavender membuat ruangan terasa sejuk. Aroma bunga menimbulkan ketenangan hati sehingga dapat mengurangi gejala stres ringan. Aroma lavender juga berfungsi sebagai pengusir nyamuk. Itulah beberapa manfaat bunga lavender. Kalimat utama paragraf tersebut adalah, ada pilihan ini: A, kalimat pertama; B, kalimat kedua; C, kalimat ketiga; D, kalimat keempat. Jawabannya adalah kalimat keempat. Lihat, kita lihat bersama-sama, lihat kalimat terakhir. Dalam kalimat terakhir itu berbunyi, itulah beberapa manfaat bunga lavender. Ada kata yang menunjuk simpulan, yaitu kata itulah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jawaban dari pertanyaan itu, kalimat utamanya terletak di akhir atau di belakang paragraf. Baik, kita berlanjut. Bagaimana membuat paragraf? Sebuah paragraf itu dapat kita buat. Bisa panjang, bisa pendek. Bagaimana langkahnya? Langkah yang pertama adalah tentukan ide pokoknya. Kemudian yang kedua, buat kalimat utamanya. Yang ketiga, kembangkan kalimat utama itu dengan beberapa kalimat penjelas. Misal saja, kita berikan contoh di sini. Ide pokoknya adalah sifat air. Maka kita bisa membuat kalimat utama dari ide pokok sifat air tadi menjadi air mempunyai beberapa sifat. Sehingga kita buat paragraf menjadi air mempunyai beberapa sifat. Air menekan ke segala arah. Air juga dapat melarutkan zat tertentu seperti gula dan garam. Selain itu, air akan membeku jika didinginkan dan menguap jika dipanaskan. Sebuah paragraf harus saling keterkaitan. Karena di sini kalimat pertama menjadi kalimat utama, maka kalimat kedua dan kalimat seterusnya disebut dengan kalimat pengembang. Syarat paragraf yang baik dan benar dalam bahasa Indonesia itu ada 3. Yang pertama, mempunyai kelengkapan unsur-unsur paragraf di dalamnya. Jadi sebuah paragraf itu harus mempunyai ide pokok, kalimat utama, dan ada kalimat penjelas. Karena sebuah paragraf hanya memiliki satu ide pokok, satu kalimat utama, dan beberapa kalimat penjelas. Syarat yang kedua, bahwa setiap unsur-unsur paragraf mempunyai satu kesatuan antara unsur dengan unsur yang lain. Yang ketiga, mempunyai kepaduan antara setiap unsur di dalamnya. Jadi harus ada saling keterkaitan. Tidak boleh sebuah paragraf itu
kalimat utamanya berdiri sendiri, sedangkan kalimat penjelasnya berdiri sendiri sehingga tidak berhubungan. Jadi sebuah paragraf yang baik itu harus ada keterkaitan antara unsur yang satu dengan unsur yang lain, antara kalimat satu dengan kalimat kedua dengan kalimat ketiga dengan kalimat dan seterusnya, harus ada keterkaitan. Untuk menguji pemahaman kalian, kita akan latihan untuk mengerjakan sebuah paragraf. Saya baca ya soalnya. Otot-otot dalam tubuh manusia memiliki beberapa fungsi, tetapi fungsi yang utama adalah untuk bergerak. Adapun fungsi-fungsi yang lain antara lain untuk mendukung tubuh, menjaga postur tubuh, dan menjaga suhu tubuh. Semua fungsi otot tersebut dapat dilakukan apabila otot dalam keadaan sehat tanpa terjadi gangguan atau kelainan. Pertanyaannya, tentukan kalimat utama dan ide pokok paragraf tersebut. Kalian bisa menjawabnya? Yuk, kita lihat dulu cara menemukan kalimatnya. Kalimat utamanya ada di awal apa di akhir? Kita lihat dulu. Kita lihat kalimat yang kedua. Adakah di dalam kalimat yang kedua itu kata yang merupakan pengulangan di dalam kalimat pertama? Kita lihat kalimat kedua. Adapun fungsi-fungsi yang lain antara lain. Nah, dalam kalimat pertama ada kata otot dalam tubuh manusia memiliki beberapa fungsi. Berarti ada kata yang diulang. Fungsi yang diulang di kalimat yang kedua. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kalimat utamanya adalah kalimat yang pertama yang berbunyi otot-otot dalam tubuh manusia memiliki beberapa fungsi. Tetapi fungsi yang utama adalah untuk bergerak. Nah, kalau sudah ketemu kalimat utama, kita tinggal mencari ide pokoknya. Apa ide pokok itu? Ide pokok adalah inti dalam kalimat utama. Maka inti dari kalimat ini adalah fungsi otot. Ya, demikianlah anak-anak. Semoga pembelajaran kali ini benar-benar kalian pahami. Untuk menguji pemahamanmu tentang materi ini, lakukan kegiatan selanjutnya. Yang pertama, silahkan buka link form yang nanti akan dibagikan oleh gurumu. Kedua, kerjakan dengan teliti dan sungguh-sungguh. 3, jika nilai kalian peroleh kurang dari 80, tandanya kalian belum memahami materi ini. 4, buat kalian yang belum paham, silahkan pelajari kembali materi ini atau hubungi gurumu agar lebih jelas. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.